berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Wahid Isman Sasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan memudahkan segala urusan kita, terutama kemudahan dalam memahami pelajaran sehingga dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Safa, Kalista, Marsha, Nisa, oke, hadir semua ya. Oke, pada hari ini sebelum mulai pelajaran kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan berdiri semua, berdiri tegak. Kepada ketua kelas dipimpin ya. Oke, berdiri tegak dulu. Oke, mulai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya. Oke, anak-anak, tadi malam sudah belajar semua? Sudah. Belajarnya dilihatin aja apa beneran belajar? Belajar. Pakai apa aja? Pakai buku, apa? Pakai apa? Penghapus, Mbak. Ibu dengar perpus. Penghapus ya, penghapus. Oke. Malam-malam itu ngerjain itu bisa? Bisa. Kok bisa? Karena ada apa? Lampu. Karena dikasih penerangan, karena ada lampu ya. Ya, kalau dulu bisa nggak? Enggak. Tahu dulu itu nggak bisa baca waktu malam, bisa, tapi pakai apa? Pakai lilin sampai hidungnya hitam. Ada yang pernah nyoba? Iya. Nah, sekarang kita harus bersyukur karena diberikan kemudahan karena adanya lampu. Nah, tahu nggak siapa penemu lampu? Enggak tahu. Belum tahu ya? Oke, ada yang mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget? Oke, kita kalau mau tahu kita akan baca teks tentang penemuan lampu pijar di buku ajar. Boleh dibuka semua? Ya. Oke, untuk biar semuanya paham, satu orang akan membaca satu kalimat dan yang lain menyimak ya. Menyimak dan didengarkan secara seksama. Untuk yang pertama dari Jessica, Gensa, dan Orin. Kemudian sampai terakhir di Safa. Oke, dimulai untuk Jessica. Pernahkah terbayang olehmu saat malam hari tanpa penerangan, matahari tidak sepanjang waktu menerangi bumi. Ada saatnya matahari terbenam kemudian beralih menjadi malam, di mana penerangan menjadi hal yang prioritas untuk mendukung aktivitas pada malam hari. Oke, lanjut Gensa.
sebagai alat penerangan di saat malam hari. Tercetuslah bola lampu pijar yang ditemukan oleh tokoh penemuan yang mengubah wajah dunia. Kegigihannya membuat namanya dikenal dan Biasanya memberikan hal yang sangat. sangat bermanfaat bagi dunia. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengidentifikasi teks tersebut. Nah, jadi tadi tokoh penemuannya siapa judulnya? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Nah, tahu nggak ini masuk dalam teks apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, di teks ini ada berapa paragraf? 4. Paragraf. Oke. Pada paragraf pertama, Ibu ingin tanya, apa yang dibahas pada teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo, Jessica jawab. Pada paragraf pertama membahas tentang tanaman bola lampu pijar. Oke. Itu tentang apa teks paragraf pertama? Jadi tentang topik masalah. Nah, paragraf kedua ini tentang deret penjelas. Pada paragraf kedua atau paragraf deret penjelas, apa yang dapat kita ketahui dari paragraf kedua? Ada yang tahu siapakah itu Thomas Alva Edison? Tadi udah dibahas siapa? Sang penemu bola lampu pijar. Thomas Alva Edison adalah sang penemu bola lampu pijar yang lahir di 1847. Oke, jadi Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar yang mana lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1947. 1900 apa 1800? 1800. Oke, pada tahun 1847. Kemudian pada paragraf ketiga, semuanya coba lihat. Paragraf ketiga apa itu? Deret penjelas. Coba diperhatikan pada paragraf ketiga apa informasi pentingnya? Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Oke, jadi pada paragraf ketiga ini juga tentang deret penjelas yang mana Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu pijar selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dengan caranya gimana? Bekerja keras, pantang menyerah. Oke, pada paragraf keempat apa? Pada paragraf keempat ini berisi tentang kesimpulan atau pesan dari penulis terhadap teks tersebut. Nah, kesimpulannya apa nih? Kegigihan membuat namanya dikenal dan jasanya memberikan hal sangat bermanfaat bagi Benar. Jadi paragraf keempat tadi apa? Kesimpulan. Atau pendapat penulis. Oke. Sudah terjawab semua ya, berarti dari paragraf ke-1 sampai ke-4 sudah paham? Dari teks tersebut sudah paham semua? Sudah. Oke,
tentang penemuan bola lampu hijau. Oke, nah kemudian jadi X tersebut tadi tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur apa aja? Di habis itu deret kemudian kesimpulan atau pendapat penulis. pendapat penulis terhadap topik yang disediakan, ya kan? Oke, jadi dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Thomas Edison itu tantangan sikap beliau, kegigihannya yang Masya Allah yang dapat kita contoh, benar nggak? Jadi kalau misalnya kita mengerjakan tugas, harus kalau misalnya sekali sulit, langsung males apa masih harus semangat? Masih harus semangat. Harus semangat aja apa semangat banget? Semangat banget. Oke, mumtaz, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya tentang apa? Matematika. Nah, tadi kita membahas teks eksplanasi tentang apa? Penemuan lampu pijar. Nah, penemuan lampu pijar. Nah, bagaimana bentuk bola lampu pijar? Bulan. Ini contoh apa nih? Bola lampu Pijar. Nah, dari bola lampu pijar ini bagian bentuk datar yang mana yang berbentuk lingkaran? Kacanya. Nah, berbentuk lingkaran ya. Oke, sebentar. Kita sekarang akan membahas tentang lingkaran. Nah, tadi bagian bangun datar yang berbentuk lingkaran itu terdapat pada bola kacanya. Nah, benda-benda yang mirip berbentuk lingkaran, tahu apa saja? Apa saja benda-benda yang bentuknya seperti lingkaran? Coba sebutkan. Oke, tadi apa aja? Roda, yang dinding, piring, mangkok, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini ibu akan mencontohkan ada jam. Tadi ada jam yang berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuknya apa? Lingkaran. Nah, di tengahnya ini ada apanya nih? Nah, ini ada, kalau di lingkaran itu ada bahasanya adalah titik pusatnya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Jarum panjang ini dikatakan seperti jari-jarinya. Paham? Masih bingung ya? Oke, kita akan lakukan untuk mengeksplorasi apa aja sih unsur-unsur dalam lingkaran. Oke, kita ayo bereksplorasi. Oke, yang pertama kita buat apa nih? Gambaran lingkaran menggunakan jangka. Nah, dia bingung jangka tuh kayak gimana sih? Nah, jangka itu seperti ini nih. Jangka ini digunakan untuk membuat lingkaran. Gimana caranya, Bu? Ini taruh di tengahnya, kemudian ini ya. Yang ini nanti bentuknya nanti jadi lingkaran. Kemudian yang kedua
Kalau diterusin berarti kemana? Ke sini apa ke sini? Ke sini ya. Sampai memotong lingkaran. Dikasih nama. Kemudian apa nih baca? Kamu dapat memberikan nama titik T ukuran panjang garis PT. Nah, jadi di sini namanya T. Diukur. Panjang garis ini berapa? Panjang garisnya garis 14 garis PST. 14 cm. Ini PS. Nah, sudah dapat kita tentukan ya. Nah, ini garis berapa? 7 cm. PST-nya 14 cm. Nah, jika diketahui garis PS itu adalah jari-jari. Nah, jadi pengertian jari-jari itu adalah dari titik pusat nih. Ini titik apa namanya? Titik Titik pusat yang sampai titik pusat, garis titik pusat diteruskan sampai lengkungan lingkaran. Itu namanya jari. Berarti jari-jari adalah garis yang ditentukan dari titik pusat sampai menyentuh lingkaran. Itu dinamakan jari-jari. Nah, kemudian kalau garis PST adalah dia diameter itu dari garis P sampai T. Jadi apa kesimpulannya? Nah, kalau diameter itu apa pengertiannya? Nah, jadi dari gambar ini kita tentukan kalau diameter adalah garis dari lingkaran sampai ke ujung lingkaran melalui titik S. titik S atau titik pusat. Jadi kalau misalnya dia nggak lewat titik pusat, kalau garis di sini tuh namanya diameter bukan? Jadi kalau diameter adalah garis yang dari lingkaran melalui titik pusat dulu, kemudian ke ujung lingkaran. Paham? Paham. Nah, dari garis jari-jari dan diameter yang udah kita ketahui nih. Jari-jarinya 7 cm. Diameternya nah, tahu nggak hubungannya apa? Bagaimana cara mencarinya nanti? Hubungannya berarti oke, jadi jari-jari itu disimbolkan dengan R. Diameter disimbolkan dengan D. Jadi kesimpulannya, kalau diketahui R-nya 7, cara mencari diameternya gimana? Jadi R adalah diameter dibagi 2. Betul nggak? Coba kita cari ya. Diameternya berapa? Diameternya berapa? 14. Kemudian dibagi 2. Berapa? 7 cm. Betul? Ya, jari-jarinya 7 cm? Betul ya. Kemudian kalau nyari diameter, caranya adalah berarti kalau nyari diameter gimana? Dibalik. Jadi 2 R. Jadi 2 dikali
Jari-jari adalah diameter dibagi dua. Kalau diameter adalah 2 kali jari. Nah, implementasinya begini. Ini jari-jari, ya. Untuk mencari diameter berarti garis ini harus ada dua, yang sebelah sini sama sini. Maka diketahui diameter. Paham? Untuk mencari jari-jari, ini apa namanya? Diameter. Untuk menemukan jari-jarinya gimana? Dipotong nih, Berarti tinggal setengah. Berarti dibagi dua. Oke, paham? Oke. Jadi apa saja unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran? Ada apa ini tadi namanya? Titik pusat. Kemudian ada apa nih namanya? Jari-jari. Titik pusat. Nah, jadi dalam lingkaran ada apa aja? Ada titik pusat. Kemudian ada Jari. kemudian ada Diameter. diameter. Nah, jadi ada yang sudah paham tadi bagaimana hubungan jari-jari dan diameter? Kalau jari-jari bagaimana? Berarti diameter di yang kuat. Jadi jari-jari adalah diameter dibagi dua. Untuk diameter adalah 2 kali jr atau 2 kali jari 2 kali panjang jari. Oke. Sekarang silahkan kalian kerjakan percobaan ini dan latihan yang ada di bahan ajar. 4 soal. Silahkan kerjakan ya. Sudah semua lingkarannya? Belum? Oke, boleh disimpan semua dan dijadikan PR ya. Latihan lingkarannya.